Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kawan-kawan sekalian, hari ini di tengah hujan ya. Di Jogja juga sedang hujan. Mungkin juga di tempat Anda juga sedang hujan. Kita masih bisa bersilaturahmi secara virtual melalui mata kuliah International Finance atau keuangan internasional ya. Di sini ada berapa orang ini ya? Nampaknya kelas B ini sedikit ya yang ikut. Atau mungkin yang bergabung baru sekian. Baru 20 orang. Hari ini saya maraton ini dengan Mas Andi ya. Dengan Aldo ya, Doni. Ini nama-nama yang tadi pagi sama tadi sore kayaknya. Ketemu lagi ya. Baik teman sekalian, sebelum dimulai ada beberapa informasi. Yang pertama, Anda jangan lupa absen ya. Yang kedua, di My Class kita ada namanya forum discussion, forum diskusi ya. Itu ada nilainya 5%, lo Anda coba klik di situ. Dan saya sudah memposting isunya di sana. Nah, silakan Anda, saya beri waktu semingguan lebih ya untuk bisa memberikan respon dan nanti ada apresiasi nilai sebesar 5%. Lumayan ya. Baik, itu materinya jangan dibuka dulu yang forum diskusi karena Anda mungkin masih bingung. Kita akan mulai dulu dengan diskusinya dengan slide-nya dulu. Dan slide-nya sudah ada di My Class ya nampaknya. Anda bisa cek dan bisa download sendiri. Oke, sebelum saya mulai, mungkin Mas Doni bisa ditunjukkan wajahnya, Mas Doni. Mas Doni, Mas Andi bisa ditunjukkan. Kira-kira apakah ada perubahan wajah antara malam dan pagi atau sore tadi? Saya belum sempat apa-apa ini, baru datang dari kantor. Masih kostum yang sama, Mas Aldo ya, dengan yang tadi jam 3:30. Oke, coba Mas Doni, kita ingin lihat wajah Anda. Ada Andi, Mas Andi, silakan. Farhan, nah ini Farhan tadi baru sore ketemu ya. Oke, Mas Andi ya. Kori juga tadi baru kita ketemu di Makul Kebang Sentralan ya, Mas Kori. Lalu juga ada siapa lagi nih tadi? Oh, ada Mas Sakib ya, Zul. Nah, saya menunggu Anda, Mas Sakib. Mas Zul bisa menunjukkan mukanya sebagai ketua himpunan kita? Ada Mas Zul? Ada, Pak. Ya, Mas Zul. Mas Zul, Anda ikut kelas saya ke Bank Sentral hari apa ya? Anda kok saya belum mengidentifikasi Anda. Tadi siang, tadi sore. Tadi sore, tapi saya nggak melihat Mas Zul tadi. Ada, Pak, saya, Pak. Tapi memang diam-diam saja. Waduh, saya kelewatan ini. Harusnya Anda saya tanya-tanya tadi waktu ke Bank Sentralan. Oke, Mas Doni sudah menunjukkan wajah ya. Saya ingin memanggil juga ini Farhan. Mana Farhan? Ya, Pak. Ya, Farhan. Ayo, Anda tadi kayaknya baru ketemu saya sore-sore ya. Ini saya juga belum ganti kostum ini. Masih kostum yang sama dengan tadi. Hanya beda tempat aja di rumah sekarang. Oke, baik ya. Kita lanjutkan Mas Zul dan kawan-kawan di materi yang kedua ya. Anda silakan bisa membuka tentang International Financial Management. Nah, ini nanti kita akan banyak berjibaku tentang exchange rate atau nilai tukar. Satu aja. Sama satu maksudnya sampai saat ini menerapin ada konteks sebenarnya programnya itu rumah baca. Tapi yang dilakuin mereka itu ada game. Betul. Kan di sana ada Mas Sakib kayaknya lagi sibuk ini Mas Sakib ini. Nggak ada ini, cuma di depan sekolah. Dia boleh baca jadi kayak di pantai. Ya. Lagi rapat ya Mas Zul ya? Oh, Pak. Kebetulan tabrakan ini, Pak. Emang kalau pejabat ini memang sibuk ini. Ya, kita memahami soal Mas Sakib. Yang penting Anda kelihatan mukanya ya. Jadi saya ingin memastikan Anda, Farhan juga sudah kelihatan ini wajahnya. Oke, kita mulai ya. Silakan Anda sambil banyak
banyak fokus nggak masalah ya, buka 2 laptop, 3 laptop, 5 laptop nggak masalah. Yang penting Anda sama-sama jalan ya. Baik, saya akan masuk ke materi saat ini. Semoga Anda juga sudah membuka slide-nya sebelumnya. Dan materi ini akan saya tanyakan waktu forum diskusi di My Class ya. Nanti silakan Anda coba buka kalau Anda coba ingin tahu, sudah ada soalnya di sana. Kita masuk di course overview. Jadi dalam pengantar keuangan internasional yang kedua ini, kita akan bahas tentang nilai tukar atau foreign exchange rate. Ya. Nah, di sini kita akan melihat bagaimanakah mata uang itu ditukarkan ke mata uang yang lain, ya, dan juga ada namanya cross exchange rate. Nanti kita lihat apa itu cross exchange rate. Dan saya kira teman-teman yang pernah KKL ke luar negeri ini pernah mengalami itu. Ya, coba kita bahas sedikit. Jadi kita akan bahas tentang international finance, ya, corporate finance, ya, kemudian ada investment analysis dan juga ada foreign investment analysis. Jadi international finance itu, teman sekalian, akan banyak terkait dengan isu-isu cross border transaksi yang yang berbeda batas lintas negara. Nah, sehingga kita akan banyak berjibaku dengan international investment dan juga foreign investment. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kepada Dodi yang pertama, kenapa global financial crisis itu selalu terjadi, Mas Doni? Atau sepengetahuan Anda, kenapa krisis itu senantiasa menjadi fenomena ekonomi yang sering terjadi? Ada 98, 2008, juga ada krisis mini ya, krisis 2005 ya. Dan juga ada krisis tahun 30-an dan juga krisis-krisis yang sifatnya juga lokal ya. Itu mengapa Mas Doni kalau Anda sedikit berikan overview Anda? Baik Pak. Ya. Setahu saya terjadinya krisis itu disebabkan oleh banyaknya negara yang mempunyai beban utang sangat tinggi gitu. Jadi tidak bisa dibayarkan. Oke. Sekarang kaitannya hutang sama krisis itu apa, Mas Doni? Transmisi dari hutang ke krisis itu kira-kira gimana, Mas? Anda bisa membuat sambungan tidak? Atau saya ke Mas Zul ini. Mas Zul kayaknya saya lihat sudah sangat futuristik pandangannya. Apa Mas Zul kaitan antara hutang tadi? Ini benar ya, saya sepakat dengan Anda. Hutang dengan krisis. Mas Zul ada pandangan? Silakan. Mungkin kalau kita terlalu banyak hutang itu kan untuk membayarnya kalau tidak sanggup itu bangkrut Pak. Jadi negara kesulitan gitu Pak. Ya, ya maksudnya keterhubungan antara hutang dengan krisis itu gimana, Mas? Ya, kita paham semua ketika banyak hutang pasti ada guncangan. Namun dalam ekonomi makro atau internasional, Anda bisa sedikit nggak mengelaborasi transmisinya, bahasanya, melalui apa dan sebagainya? Oke, Mas Zul sambil berpikir, menunggu Mas Zul, saya ke Andi. Andi, Anda bisa memperlihatkan wajah Anda? Mana Andi? Mas Andi Hilman? Iya, Pak. Yang mana Mas Andi? Ya, gimana Mas Andi? Gimana Pak, bisa diulang Pak? Maaf. Ya, tadi saya hanya meneruskan statementnya Mas Doni Sudrajat tadi, bahwasannya hutang itu terkait erat dengan krisis. Nah, coba Anda sedikit elaborasi transmisi dari hutang ke krisis itu seperti apa? Mas Andi. Iya Pak, hutang ke krisis ya Pak? Iya.
Oke ya, baik. Saya akan kasih tambahan dulu, nanti sambil lalu ya. Jadi biar waktu kita berputar. Jadi krisis dan hutang itu ya, itu ibaratnya adalah sebuah mekanisme yang bersifat resiprokal. Ya. Jadi krisis itu dipengaruhi oleh hutang, dan hutang itu juga dipengaruhi oleh krisis. Jadi krisis itu ya akan memperbesar hutang. Seandainya arahnya Mas Doni dari krisis ke hutang, maka krisis itu memperbesar hutang, ya. Tapi seandainya dari krisis ke hutang, maka krisis itu dari hutang ke krisis, berarti hutang itu sebagai penyebab yang mendorong krisis. Oke, sekarang kita coba ambil yang dari hutang ke krisis. Kalau Mas Doni, saya katakan Anda dalam konteks international finance, dan Anda sebagai multinational corporation, kalau Anda berhutang, Anda pakai rupiah atau pakai mata uang asing? Mata uang asing, Pak. Mata uang asing. Nah, mata uang asing itu dalam konteks rezim saat ini, bukan rezim gold standar ya, yang kita pahami kemarin, itu kira-kira nilainya fluktuatif atau fix? Fluktuatif. Fluktuatif, maksudnya dia itu naik turun atau dia fix nilai mata uang asing tersebut? Yang tadi Anda pinjam dari ke luar negeri tadi, contohnya misalkan. Naik turun, Pak. Ya, fluktuatif, ya, naik turun. Nah, ketika naik turun, misalkan Mas Doni hutang $2. Ketika hutang per dolarnya 10.000. Tapi ketika Mas Doni mau bayar, tiba-tiba, atau ketika proses berhutang itu, dolarnya menjadi 15.000. Mas Doni kira-kira hutangnya itu dalam dolar itu berubah atau tetap? Tentunya tetap. berubah, Pak. Ya, dalam konteks dolarnya tidak berubah, tetap $2. Tapi Anda melakukan perubahan pemenuhan jumlah menuju $1 tadi. Yang awalnya Anda menyediakan 10.000, sekarang ditambah 5.000, ya kan? Artinya dalam perspektif domestik, Mas Doni itu bertambah bebannya, ya kan? Nah, beban hutangnya bertambah, dan itu membuat beban hutangnya automatically juga bertambah, ya. Nah, akibatnya kemudian dengan asumsi bahwasannya daya dorong perekonomian itu sangat lambat. Maksudnya orang-orang nggak punya daya beli kemudian karena krisis tadi, ya kayak sekarang krisis pandemik, orang-orang nggak punya daya beli, turun ini semuanya sekarang. Anda sebagai perusahaan tidak punya juga output, walaupun punya berkurang outputnya. Di sisi lain Anda mengalami kenaikan beban hutang, ya. Nah, sehingga dampaknya kemudian Anda mengalami default, gagal bayar, tidak bisa memenuhi kewajiban Anda. Sehingga Anda meminta bantuan dari beberapa perusahaan dengan cara bailout atau dengan cara talangan. Bisa jual aset, ya, bisa juga menggadaikan barang, begitu kan? Nah, jadi pendek kata, Mas Zul dan kawan-kawan, transmisi dari hutang ke krisis itu melalui unhedged currency. Jadi hutang dalam bentuk currency mata uang asing tadi itu tidak di-hedge, tidak dilindung nilai maksudnya. Jadi nilainya itu tidak ditambatkan, tidak dikunci. Kalau Anda punya hutang dalam bentuk currency, ya itu harus dikunci nilainya. Jangan dibuat fluktuatif. Inilah puncak daripada krisis tahun 98 dulu. Orang minjem dolar sampai jutaan dolar, tapi nggak di-hedging. Ya, kalau Anda mungkin bingung bahasanya, Anda bisa kita hedging. Ya, hedging itu artinya lindung nilai. Jadi Anda mematok utang Anda itu sebagaimana harga pada harga spot. Pada harga spot, maksudnya pada saat itu Anda hutang. Bukan berdasarkan harga forward atau harga berikutnya ketika sudah fluktuatif tadi. Gitu ya. Nah, jadi transmisinya melalui dolar yang tidak terlindung nilai. Nah, berikutnya ini saya agak cepat. Sehingga kemudian can a country go bankrupt? Ya, mungkin saja ketika negara tersebut tidak memiliki lindung nilai dari hutang yang dimiliki.
Yang kedua, negara tersebut memiliki produktivitas ekonomi yang turun. Artinya GDP-nya itu turun berbanding dengan rasio hutang yang semakin meningkat. Sehingga pemasukannya tidak sesuai dengan pengeluarannya. Artinya income negara itu tidak bisa mencukupi pengeluaran untuk membayar hutangnya. Sehingga dia mungkin mengalami bankrupt. Nah, ini adalah beberapa resiko tadi yang saya sampaikan dalam international finance ya. Yang paling menjadi resiko utama adalah foreign exchange. Karena foreign exchange ini, teman-teman, sebagai jembatan yang menghubungkan perusahaan dengan perusahaan, negara dengan negara, domestik dan di luar negeri. Nah, karenanya foreign exchange risk ini sebagai ukuran untuk menentukan kesehatan lalu lintas perdagangan dan modal internasional. Yang kedua adalah political risk, resiko politik, ini juga terjadi, namun dia sifatnya biasanya tidak langsung. Misalkan kayak ada polemik di Amerika Serikat, itu biasanya dampaknya ke Indonesia itu nggak langsung, tapi lewat perdagangannya, ya kan? Ada masalah dengan Cina misalkan, maka dampaknya lewat perdagangan. Jadi dia indirect, ya, indirect factor, bukan direct factor. Yang ketiga adalah market imperfection, jadi pasarnya nggak sempurna, sehingga pasar itu perlu diintervensi oleh pemerintah. Kalau Anda pernah ingat, dalam konteks international trade, kita punya namanya quota dan tarif. Ya, jadi quota dan tarif, jadi dibatasi. Quota itu berarti ada pembatasan jumlah, dan tarif ada penambahan biaya. Sehingga market itu diintervensi. Yang keempat adalah expanded opportunity cost, jadi artinya ada sebuah institusi yang dibesarkan sehingga dia bisa ekspansi lebih besar. Case-nya Indonesia terjadi baru-baru ini ketika BSI itu dituduhkan peleburan dari 3 bank BUMN, Bank Syariah Indonesia, itu dia akan melakukan expanded. Jadi dia semakin meluas cakupannya. Dan itu semua akan banyak terkait dengan international finance. Ini masalah uang sekarang ya. Uang yang Anda pegang di tangan itu sekarang atau di dompet Anda, itu adalah uang fiat. Uang fiat ini adalah uang kepercayaan, di mana Anda percaya uang ini dapat memberikan sebuah daya beli. Namun, kepercayaan itu di-backup oleh undang-undang negara. Ya. Jadi bagi teman-teman yang tidak mau menerima rupiah, maka Anda bisa dipenjara. Termasuk kemarin terbukti kan ketika ada perdagangan dalam bentuk non rupiah, maka bisa dipenjara karena apa? Dia tidak menggunakan mata uang akui secara negara. Itu namanya mata uang fiat. Tapi pertanyaannya adalah mengapa orang-orang itu tidak terlalu suka memegang uang dalam bentuk fiat ini? Alasannya sederhana, Mas Doni, karena mata uang fiat ini mata uang yang tidak memiliki nilai intrinsik. Nilai bahannya tidak ada, tapi hanya berupa nilai nominal. Nah, yang berikutnya di atasnya adalah uang komoditas. Ini ada masalah juga ketika dijadikan uang. Walaupun dia memiliki idealitas, yaitu nilai intrinsiknya ada, dan nilai nominalnya juga ada. Namun dia punya kelemahan. Kelemahannya adalah ketersediaannya. Ya, ketersediaannya. Jadi ketika Anda mau pakai emas, maka dia tersedia emas itu. Sehingga benda jasanya bisa lancar. Nah, ini kelemahannya. Barter itu lebih lemah lagi dia. Jadi kalau pakai sistem barter, maka syarat utamanya adalah Anda memiliki kesamaan kebutuhan. Jadi Mas Zul dengan Doni ini harus punya sama-sama kebutuhan, dan ketika ditukarkan barang-barangnya tadi itu, basisnya bukan nilai harganya, basisnya bukan harga, basisnya bukan jumlah, tapi basisnya adalah kebutuhan. Nah, sehingga dalam konteks saat ini, 3 jenis uang ini yang paling mungkin memang adalah fiat money dengan segala kekurangannya tadi. Sampai sini ada pertanyaan? Ada respon? Dipersilakan.
Kalau ada respon silakan, nggak usah sungkan-sungkan. Ada Doni? Ada pertanyaan Mas Doni? Ya, silakan Kalau Mas Doni. untuk seperti Bitcoin, cryptocurrency itu masuk ke jenis apa ya, Pak? Itu adalah jenis mata uang baru, namanya adalah virtual money. Jadi mata uang itu, Mas dan teman-teman sekalian ya, sebenarnya Mas Doni kalau saya tanya sama Anda, uang itu berlaku ketika kapan, Mas? Jadi misalkan koin atau Bitcoin atau apapun yang Anda sebut tadi itu, kenapa kok Anda yakin itu sebagai uang? Dari mana Anda bisa mengatakan itu uang? Ketika ini, Pak, apa namanya? Lagi ngetren gitu. Maksudnya di ini, apa namanya? Ada yang mempercayainya kalau itu ada Iya. nilai gitu. Ngetren itu artinya apa berarti? Orang-orang apa berarti? Ketika dia ngetren berarti orang-orang apa? Sehingga dia bisa ngetren tadi. Mengakui, Pak. Mengakui. Mengakui apa cukup mengakui itu? Mengaku itu artinya oke, ada. Nah, ketika mau diterima berarti apa? Sepakati, Mas Doni. Iya, benar. Jadi uang itu ya, Anda sama saya atau kelas ini sepakat kita pakai HP untuk jadi uang. Jadi itu HP sebagai uang. Ya. Jadi uang itu kuncinya kesepakatan, Mas. Jadi Anda mau pakai uang jenis apapun di dunia ini, sepanjang Anda sepakat sama teman-teman komunitas Anda, di kampung Anda misalkan semua sepakat kita pakai daun aja. Jadi daun itu sebagai uang. Ya. Tapi masalahnya adalah ketika Anda pakai daun, besoknya Anda di penjara. Begitu. Karena uang itu sudah menjadi aturan. Kalau semuanya pakai tidak rupiah, ini berdampak terhadap stabilitas moneter. Ya. Karena tadi ada namanya seigniorage. Sudah saya sampaikan kemarin. Begitu Mas Doni ya Mas Doni. Jadi virtual itu disepakati sebagai uang, ya karena kita semua ya percaya dan kita sepakat kalau itu adalah uang. Kalau nggak ada orang yang sepakat ya nggak akan laku uang itu. Begitu Mas Doni. Dan uang itu sejatinya itu hanya fungsinya bukan sebagai fungsi investasi, bukan fungsinya sebagai hutang, bukan. Tapi uang itu fungsinya hanya satu, media pembayaran saja. Makanya ketika ada uang yang nilainya sampai berjuta-juta, kayak sekarang Bitcoin sampai 800 juta, ya, itu bukan lagi uang, Mas. Tapi itu aset sudah barang investasi karena sudah nilainya sudah melampaui sebagai uang yang hanya ditukarkan itu saja. Begitu Mas Doni. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi yang lain silakan. Pertanyaan? Nggak ada ya, lanjut saya. Nah, ini adalah the gold standard emas, ya. Nah, ini cerita yang kemarin, saya nggak akan ngulang lagi cerita ini. Intinya keuangan internasional itu terkait dengan sistem moneter yang berlaku, di mana di situ ada namanya Gresham Law, ya. Jadi only the abundant metal was used as money, diving more scarce metal out of circulation. Jadi kalau seandainya ada barang ya yang digunakan dan jumlahnya banyak ya, maka itu akan membuat benda-benda lain atau barang-barang lain yang jumlahnya sangat langka itu akan keluar daripada perputaran. Jadi hukum Gresham itu adalah hukum di mana ketika ada satu uang yang masuk, maka uang-uang lainnya akan terlempar keluar dengan sendirinya. Jadi misalkan Mas Doni dan kawan-kawan pakai rupiah, maka kemungkinan uang lainnya itu berlaku itu kecil. Kayak emas, kayak mungkin selain emas apalagi yang dipakai biasanya sebagai uang itu dan keluar. Itu namanya hukum Gresham. Kenapa kok itu terjadi? Karena orang dipaksa untuk menggunakan mata uang itu.
Nah, ini ada namanya sejarahnya dulu, sudah saya sampaikan sebelumnya tentang gold standar, standar emas, dan juga ada nama interwar period, di mana terbentuknya bank sentral bank IMF dan juga Bank Dunia, dan itu semua terjadi di mana emas sebagai pegangan utama atau sebagai peg-nya, jangkarnya dia. Jadi semua mata uang itu dijangkarkan dipegkan kepada emas. Nah, ini mata uang yang terjadi yang waktu itu, ya, dolar, dan ini Mas Doni dan kawan-kawan, guess what happened to inflation? Ya, Mas Doni bisa lihat di situ ada dua bagian, ada garis vertikal di situ, sebelah kiri adalah namanya komoditi, komoditi standar, yang sebelah kanan adalah fiat standar. Ya. Coba saya ingin mendengar aspirasi Anda menyikapi grafik ini. Saya ingin memanggil misalkan di sini coba saya ingin mendengar Mas Kori. Mas Kori, ada Mas Kori? Ya, ada Pak. Kori, Anda bisa memperlihatkan wajah Anda agar supaya bisa berkomunikasi lebih intens. Oke, Mas Kori, tadi Anda sudah saya tanya waktu ke Bank Sentralan dan Anda nampaknya semangat tadi. Nah, coba Anda sedikit elaborasi, Mas Kori. Itu di dua rezim itu atau standar itu, apa yang Anda lihat di situ? Apa yang bisa Anda ceritakan dari grafik itu, Mas? Sekilas saja, singkat. Ini ada terjadinya peningkatan inflasi kan ini Pak? Inflasi, betul. Mana yang ini, Mas? Inflasinya mana yang lebih tinggi atau lebih apa ya? Ya, lebih tinggi di antara keduanya. Di yang fix standar ini Pak. Fiat standar. Oh, fiat standar ya. Oke. Baik. Makasih Mas Kori, saya stop untuk Anda. Saya lempar ke teman Anda dulu ya. Supaya teman lainnya juga bisa ini. Mas Ahmad Imam Mujadid, ada nggak? Mas Ahmad Imam. Ada, Pak. Bisa diperlihatkan Mas wajah Anda supaya kita semua bisa lebih fokus. Ada, Pak. Ya, coba lihat wajahnya dulu. Saya memastikan Anda ready. Oke, Mas Ahmad. Tadi Mas Mas Kori mengatakan ketika rezimnya Fiat itu inflasinya agak naik dibandingkan dengan yang sebelahnya, ya. Betul. Ya. Nah, menurut pemahaman Mas Imam atau Mas Ahmad, itu mengapa Mas kok bisa begitu? Ketika Fiat itu kenapa kok inflasinya naik? Silakan. Karena terjadi peningkatan, Pak, dari tahun 1960 sampai 2000. Iya, saya tahu itu peningkatan. Alasannya di balik itu apa, Mas? Karena apa? Alasan di sebalik itu apa? Ada pandangan? contoh ya. Karena harganya meningkat, Pak. Oke. Nilai harga meningkat. Oke, baik. Oke, makasih Mas Ahmad. Saya coba tampung dulu. Yang penting Anda bisa merespon, ya itu sudah bagus. Berikutnya saya panggil dulu Mas Ahmad, tetap standby di situ. Mas Faisal Rahaki. Iya, Pak. Ya, langsung ditunjukkan wajahnya dan silakan dijawab. Baik, Pak. Iya, Pak. Gimana, Pak, tadi? Ya,
Ya, tadi Anda menyimak tidak? Kalau menyimak kan langsung jawab. Harga Mm-mm. ini yang membuat inflasi atau Iya, tanggal yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan, ya. Yang sebelah kanan tadi. Rezim fiat. Mengapa? saya belum tahu ya Pak. Apa yang Anda tahu? Yang saya tahu ini karena permintaannya meningkat, tetapi apa namanya penawarannya masih tetap sama Pak. Oke. Baik, makasih Mas Imam. Yang penting Anda sudah bersuara. Saya apresiasi. Berikutnya, coba saya ingin mendengar Abimanyu, Mas Abimanyu. Ya, Pak. Ya, bisa tunjukkan wajah dan langsung direspon, Mas. Ini slide-nya nggak kelihatan, Pak. Dari tadi gelap. Udah keluar masuk, tapi tetap gelap layarnya, Pak. Oh iya? Iya, Oh, Pak. gelap ya? Ini bisa saya screenshot nih, Pak. Ini punya saya kelihatan kok ini. Di saya buka HP ini. Teman-teman bisa nggak dibuka di HP, kelihatan nggak slide-nya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan. Nah, kelihatan itu. Berarti punya Anda yang bermasalah. Kelihatan, Pak. Ya. Gimana Mas Abimanyu? Anda bisa melihat slide-nya di punya Anda sendiri nggak? Bisa buka sendiri nggak pakai PPT Anda? Ya, bentar, Pak. Nah, ini teman-teman semua ada ya. Oke, saya sambil nunggu Anda. Saya panggil yang lain dulu, biar waktu kita tidak hilang. Coba saya ingin panggil Faisal Amri sambil nunggu Mas Abi tadi. Faisal? Ada Faisal? Faisal nggak ada? Oke, kalau nggak ada, berikutnya Rahmadani Yanuar. Rahmadani Yanur. Ada? Ada, Pak. Ya. Gimana Mas Rahmadani? Mas Rahmadani, iya. Langsung direspon Mas Rahma. Mengapa di sebelah kanan itu inflasinya naik pada rezim fiat dibandingkan dengan rezim gold di sana? Mengapa Mas Rahma? Ada ide? Ada respon? Belum ada? Belum ada, Pak. Oke, kalau belum ada, Anda harus menyimak ya. Harus lebih banyak membaca. Oke. Oke, saya lanjut lagi. Terakhir, Mas Saiful Anam. Mas Saiful. Ya, Pak. Ya, tunjukkan wajah dan respon, Mas. Baik, Pak. Ya. Maaf, mungkin aku pakai HP ya, Pak. Dari grafik ini aku mengambil kesimpulan bahwa dalam komoditas 1932 itu inflasi mengalami standar inflasi, maksudnya mungkin naik turun tidak seperti yang fix standar 1933. Iya, alasannya Mas. Anda jangan membaca grafik, kita semua sudah paham grafik itu bentuknya begitu. Sekarang yang kita tanyakan adalah mengapa. Mengapa inflasi ketika menggunakan rezim fiat itu langsung menanjak ke atas? Ada apa di balik itu? Kenapa?
Mungkin Oke, saya lanjut dulu ya. Saya lanjut aja dulu ya. Jadi gini teman sekalian ya, ini mohon diperhatikan bersama ya. Jadi kalau Anda perhatikan di sana ya, itu ada dua macam rezim yang berlaku. Yang sebelah kiri adalah rezim yang namanya rezim emas ya. Yang sebelah kiri ya, yang sebelah kanan itu adalah rezim fiat. Yang sebelah kiri menggunakan emas, yang sebelah kanan tidak menggunakan emas. Nah, minggu lalu sudah saya sampaikan, rezim emas itu, Mas Saiful, adalah ketika Anda punya dolar, maka dolar Anda itu ditambatkan ke emas. Berarti dolar Anda bisa bertambah ketika emasnya itu bertambah. Jadi suplainya dolar itu mengikuti suplainya emas. Dengan kata lain, pertumbuhan uang pada rezim emas itu terkendali karena faktor suplai emas yang sifatnya terbatas. Sampai sini Mas Saiful bisa menangkap nggak ini yang saya sampaikan? Di ilmu dulu Mas Saiful. ya Pak. Bisa ya, bisa menangkap ya Mas. Kalau Anda paham, semua paham Mas. Ya, kalau Ya. Anda paham, teman Anda semua paham dan sebaliknya. Ya. Nah jadi teman Mas Saiful, kalau sebelah kiri tadi seperti itu, nah sebelah kanan itu tidak ada emasnya Mas. Jadi Anda sebagai bank sentral itu bebas mencetak uang berapapun tanpa memperdulikan jumlah emas yang ada. Jadi emasnya tidak ada, tetap Anda bisa nyetak uang, Mas Saiful. Nah, sehingga kalau Anda mengembalikan lagi ke hakikat inflasi, inflasi itu adalah kenaikan harga terus-menerus. Itu bahasa teorinya, Mas. Bahasa teori bukunya kayak gitu. Kalau saya mendefinisikan inflasi itu sederhana saja. Pertumbuhan uang itu melampaui pertumbuhan barang, itu inflasi. Jadi bahasa gampangnya Anda memahami inflasi, ya seperti di buku yang complicated, inflasi adalah pertumbuhan uang itu melampaui pertumbuhan barang. Uangnya tumbuh 5%, barangnya tumbuh 1%. Sehingga barang ini menjadi mahal karena uangnya terlalu banyak. Dan sebaliknya, ketika pertumbuhan barang melampaui pertumbuhan inflasi atau pertumbuhan barang melampaui pertumbuhan uang, maka deflasi terjadi, ya. Nah, dalam rezim emas, tadi Mas Zainul sudah bisa melihat, dolar itu tumbuhnya karena ada emas dulu. Berarti pertumbuhan uang itu sangat terbatas. Ya kan? Karena harus ada emasnya dulu, Mas Saiful. Ada emas, ada uang. Emasnya nambah, uangnya nambah. Itu rezimnya rezim emas. Tapi yang kedua, rezim fiat, tidak ada emas pun uang tuh naik. Sehingga kalau begitu bank sentral itu bebas nyetak uang sekenaknya. Tapi di sisi lain namanya barang itu pertumbuhannya tidak secepat pertumbuhan emas, pertumbuhan uang. Coba Mas Saiful lihat di pasar itu, di pasar gamping dan sebagainya, atau perusahaan-perusahaan yang ada itu nyetak barang itu berapa waktu mereka? Takes time. At least 1 jam, 2 jam, 3 jam. Kalau uang, tiap detik bertambah, Mas. Mengapa? Karena ada namanya suku bunga. Ya. Nah, sehingga itulah yang menyebabkan pada konteks rezim fiat sebelah kanan,
inflasinya meroket tajam. Karena uangnya itu bertambah lebih cepat dan sangat cepat, tidak ada dasarnya dibandingkan dengan pertumbuhan barang. Sampai jadi Mas Saiful bisa memahami? Bisa Mas Saiful? Bisa, Pak. Oke, bisa ya. Alhamdulillah. Kalau bisa ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan. Oke, saya lanjutkan ya, teman-teman sekalian. Ini kalau nanti di ujian ditanyakan, insya Allah bisa ya. Oke, berikutnya ialah sistemnya seperti ini. Ketika sudah pakai sistem fiat, dia naik turun seperti ini. Ya, naik turunnya dia sangat begitu kelihatan. Nah, ini adalah sistem moneter. Ini nggak perlu saya jelaskan, Anda sudah bisa baca sendiri. Intinya ini menyikapi kondisi moneter yang selalu fluktuatif. Jadi banyak sekali agreement-agreement. Kesepakatan itu dibangun. Supaya apa? Supaya mata uang itu nggak terlalu fluktuatif, nggak terlalu naik turun dia itu. Nah ini ya, kalau ke bawah, ini artinya depresiasi, atau mata uangnya melemah. Kalau ke atas, mata uangnya dia apresiasi, atau menguat. Terbalik ya. Kalau ke bawah dia apresiasi, maaf, ke bawah ini apresiasi, ke atas dia depresiasi. Jadi ke bawah dia menguat, ke atas dia melemah. Ya, dalam konteks grafik ini. Nah, ini adalah current exchange rate arrangement ya. Jadi di sini ada mata uang yang menjadi rujukan dari negara-negara yang menggunakan mata uang itu. Di antaranya kayak Cina ya, US dollars, Japanese yen, euro, dan British. Ini semua mata uang utama. Jadi setelah keruntuhan emas tadi, maka mata uang negara-negara yang kuat-kuat ini menjadi rujukan baru. Ya. Kenapa kalau dirujuk? Karena negara-negara ini memiliki perdagangan yang besar dengan negara yang lainnya. Sekarang termasuk Cina sudah masuk dalam mata uang ini. Euro juga sama, itu didirikan euro itu tahun 1999, itu untuk membuat fakta ekonomi yang baru. Sehingga negara-negara itu memiliki sebuah kedekatan ekonomi, pada akhirnya dia akan memiliki mata uang yang kuat. Gitu. Nah ini kira-kira kenapa kemudian banyak negara yang bergabung, karena mereka ingin memastikan mata uangnya itu kondisinya stabil, kuat mata uangnya. Kuat artinya itu tidak mengalami naik turun, teman sekalian, tidak fluktuasi, tapi dia stabil mata uangnya itu. Ini adalah kita masuk ke sini ya, foreign exchange market ya, atau forex di sini. Nah, forex ini adalah pasar yang paling aktif terjadi dalam konteks dunia keuangan, karena dia itu adalah merupakan nadinya perekonomian. Jadi ekonomi tanpa uang itu nggak akan berjalan, kira-kira begitu. Dan mata uang asing ini sebagai prasyarat untuk bisa memperlancar perdagangan atau transaksi internasional tadi. Contohnya, nanti Anda bisa lihat sendiri. Nah, ini yang kemudian kalau Anda perhatikan ada dua macam forex exchange market atau pasar nilai tukar asing. Yang pertama adalah interbank market atau wholesale. Yang kedua adalah client market atau retail. Jadi kalau kita bicara tentang foreign exchange market, itu ada pasar besar dan pasar kecil. Pasar kecil itu adalah contohnya adalah money changer. Kalau Anda mau ke luar negeri, Anda ke money changer, itu contohnya adalah client market. Jadi hanya melayani orang-orang individual, itu kecil sekali. Tapi kalau yang interbank, ini sudah sangat-sangat global terkait dengan transaksi yang besar. Karenanya kemudian pergerakan nilai mata uang itu banyak dipengaruhi oleh transaksi di interbank market, pasar interbank. Ya. Kemudian bank sentral berperan di situ untuk melakukan intervensi. Ya, ini sudah ada babnya sendiri ya. Nanti di bank sentral kita akan bahas juga. Nah, ini contohnya kalau Anda pernah berjibaku sebagai pedagang mata uang, ya, maka dia setiap
detiknya selalu berubah di dashboard ini. Ya, kalau Anda memang mau tahu, Anda bisa buka di Yahoo Finance, ya, di Yahoo Finance itu ada pergerakan dari foreign exchange di berbagai negara. Nah, sekarang ini, Mas, ya, saya ingin masuk ke sini. Ini mungkin saya minta Anda sedikit fokus, ya, karena ini yang saya tanyakan pada saat diskusi nanti tentang the spot market. Ya, jadi spot market ini adalah pasar yang melibatkan, ya, yang melibatkan intermediate purchase, pembelian antara atau penjualan dari mata uang asing, ya. Jadi dia melibatkan tukar menukar uang on the spot saat itu juga. Dan proses settlement-nya, pemindahannya itu dia berlangsung 1 sampai 2 hari setelah transaksi. Artinya dia langsung bisa didapatkan dananya. Nah, biasanya currency ini di-quoted, artinya ditambatkan dengan US dollar. Mengapa US dollar? Karena mata uang ini adalah mata uang dunia dan digunakan sebagai reserve di berbagai macam bank sentral. Sehingga dia dianggap sebagai mata uang yang terpercaya saat ini. Nah, dalam konteks interbank foreign exchange, traders itu membeli currency, ya, untuk persediaan mereka pada harga bid price. Jadi kalau Anda ke money changer, ya, itu ada harga beli sama harga jual. Harga beli namanya bid price. Dia nilainya lebih rendah daripada harga jual. Harga jual namanya ask price. Nah, jadi harga beli itu lebih rendah dan selisih antara bid and ask itu namanya spread. Nah, spread ini menandakan kalau dia semakin tinggi, mata uang ini mengalami fluktuasi yang cukup tinggi. Dan sebaliknya ketika dia semakin rendah spreadnya, maka mata uang ini relatively dia stabil. Ya. Nah, ini kalau Anda perhatikan dalam konteks money changer. Nah, ini adalah contohnya. Ini mohon Anda sedikit perhatian di sini. The spot market direct quotes. Ya. Saya bacakan, Anda bisa sambil memperhatikan. Ya. US dollar price dari satu unit foreign currency, ya, itu adalah 1. Ini ya, dolarnya bentuknya kayak gini. Kemudian A in numerator, artinya sebagai pembilang. Jadi numerator dia pembilang. Foreign currency is priced in term of dollars. Jadi kalau dia sebagai numerator, dia di awal, contohnya seperti ini. Ya, seperti ini contohnya. Maka US dollarnya kan di depan nih. Dia namanya sebagai numerator, sebagai pembilang. Dan di sini euro, di sebelah kanannya ini, dia sebagai denominator atau sebagai penyebut. Cara bacanya adalah 1,5 dolar per 1 euro, ya. Atau 1 euro itu harganya sama dengan 1,5 dolar. Saya ulang lagi, kalau seandainya dolarnya di depan dan E-nya ini di samping kanannya, maka bacanya 1,5 dolar per 1 euro. Atau harga 1 euro sama dengan 1,5. Bawahnya dolarnya di depan, kemudian ini pound sterling sebelah kanannya sama dengan 2. Berarti 2 dolar sama dengan 1 pound sterling, ya. Berikutnya ada currency changes, ada perubahan nilai mata uang. Suppose that today, anggaplah pada hari ini, ya, dolar euro sama dengan 1,5, ya. Anggapannya hari ini dolar terhadap euro 1,5. Dan in 1 month, dalam 1 bulan yang berikutnya, harga dolar terhadap euro itu sama dengan 1,5050. Ya. Kalau saya tanya kepada Mas Doni di sini, Mas Doni kira-kira
manakah mata uang yang mengalami pelemahan dan manakah mata uang yang mengalami penguatan, Mas Doni? Mas Doni, Anda masih di sana? Ada Pak, ada Pak, ada. Ya. Apa Mas Doni? Ini satu. Manakah mata uang yang mengalami penguatan dan manakah mata uang yang mengalami pelemahan? Ini mata uang yang mengalami penguatan itu euro, Pak. Euro. Ya. Anda jawabannya di bawahnya kok, itu sudah ada kok. Ya. Oke, Mas Doni, coba saya ingin pastikan pemahaman Anda, Mas Doni. Ya, sebelum Anda menjawab, ini sesuatu yang mendasar tentang mata uang. Ya, supaya Anda nanti ketika sidang Anda bisa lebih percaya diri kalau saya tanya misalkan nanti ketemu. Misalkan Mas Doni, $1 itu awalnya 2.000 rupiah. Kemudian $1 sekarang menjadi 5.000. Ya. Jadi 2.000 rupiah sekarang menjadi 5.000. Ya. Menurut Mas Doni, rupiah itu mengalami penguatan atau pelemahan? Pelemahan, Pak. Dari 2.000 ke 5.000. Pelemahan. Pelemahan. Berarti dolarnya Menguat. Dolarnya menguat. Berarti kalau seandainya Anda bisa mendefinisikan melemah dan menguat tadi, berarti nilai nominal mata uang rupiah itu semakin besar atau semakin kecil? Gimana, Pak? Tadi putus agak. Ketika Anda bisa mendefinisikan dolar itu tadi atau rupiah tadi, ya, bisa mendefinisikan rupiah tadi melemah, berarti nilai rupiah secara nominal terhadap dolar itu semakin tinggi atau semakin rendah? Oh, semakin tinggi, Pak. Semakin tinggi, ya. Nah, dalam kasus ini kira-kira sama tidak dengan tadi? Sama, Pak. Apa yang sama? Tentang penguatan sama pelemahan nilai mata uang. Berarti yang melemah, yang menguat yang mana? Asli. Yang melemah, yang menguat yang mana, Mas Don? Ini pertanyaan yang mana, Pak? Jadi soal yang sama, ini depan nih, yang suppose that $1 over euro ini 1,5 sama masih yang sama ini, masih yang saya tadi, yang masih awal ini. Kalau itu yang menguat Ini yang euro, Pak. Yang menguat yang euro. Iya. Yang melemah berarti dolar. Dolar. Iya. Iya. Sudah paham sekarang ya, kira-kira? Iya, Pak, paham. Oke, baik. Ini kesannya Mas Doni aja mahasiswanya ini, Don. Coba saya ingin nanya ke yang lain dulu ini. Mas Prio, ada nggak Prio tadi? Prio, coba Anda tadi Prio semangat tadi saya lihat. Iya, Pak. Gimana, Pak? Bisa tunjukkan muka Anda, Prio? Sudah ganti Ini kostum? sudah, Pak. Sudah on cam, Pak. Ya, sebentar ya. Prio. Iya, Pak. Oke, Prasojo. Coba Anda tadi masuk ke soal tadi ya, yang bawah sekarang, Mas Prio, yang bawah. Coba Anda baca Mas Prio dalam bahasa Inggris, yang bawah. Suppose. Mana, Pak? Bentar. Oh, belum saya ya. Belum ya. Screen-nya belum itu, Pak. Ya, maaf ya. Saya barusan terkeluarkan. Oke.
Oke, sila Mas Priyo. Oke. Yang dari US dollar. Oh. Oke. Ya, silakan Mas. Dibaca dulu soalnya. Suppose that today dollar atau euro kalau euro kalau nggak salah. Bukan atau, itu over ya. Oh, over, atau okay. against ya, against pound sterling. Oke. Suppose that today dollar apa tadi? Over atau against. Over pound sterling 2,0. 2,0 and Yeah. in 1 month dollar pound sterling over pound sterling 1,9950. Oke, pertanyaannya stop di situ. Pertanyaannya sekarang, manakah mata uang yang menguat, manakah mata uang yang melemah? Mata uang yang menguat itu dolar, Pak. Mata uang yang menguat dolar. Kok bisa? Dilihat dari jumlah apa nilainya ini 2,0 sekian berbeda dengan yang setelahnya ini 1,9 Pak. Itu kalau menurut saya. Berarti menguat itu nilai dolarnya itu secara nominal dia berkurang atau meningkat? Kalau secara nilai nominal harusnya meningkat, Pak. Tak terbalik. Oh, sorry. Jadi gini ya, Mas, saya nggak masalah, Mas Priyo, Anda nggak ada masalah kita ini. Jadi artinya kita belajar di sini ya untuk menyamakan persepsi, ya. Jadi kalau Anda perhatikan di sini yang saya coba potret ini, itu bacanya yang pertama adalah 2 dolar sama dengan atau 2 dolar terhadap 1 pound sterling. Ya, bacanya. Jadi dari depan, namanya direct quotes namanya ini. Direct quotes. Di mana yang mata uang yang lebih rendah itu di depan, Mas. Makanya kalau Anda lihat ya, dalam konteks penulisan rupiah, itulah Rp garing US dollars. Ya. Kenapa kok Rp di depan? Karena Rp itu mata uang yang lebih rendah atau lebih lemah dibandingkan mata uang dolar. Sehingga menggunakan direct quotes dia itu, bukan indirect quotes. Nanti kalau di indirect quote dia dibalik, ya. Nah, sehingga di sini bacanya adalah 2 dolar per 1 pound sterling atau 1 pound sterling sama dengan 2 dolar, ya. In a month ya menjadi 1,9950 sama dengan 1 pound sterling. Berarti, Mas Priyo, dolar itu berubah dari 2 menjadi 1,9. Berarti dolarnya itu nilai nominalnya dia turun. Kalau turun, ini harus harus jangan pikirnya, jangan jangan melihat jumlahnya. Jangan lihat nominalnya, Anda nanti tertipu. Tapi melihatnya adalah daya belinya. Jadi ketika uang itu dari 2 ke 1,9, maka sejatinya uang dolar itu semakin berharga. Jadi dibalik pikirannya. Jadi bukan berarti ketika nominalnya semakin tinggi, berarti dolarnya menguat. Itu salah. Ya. Jadi dibalik. Jadi ketika 2 ke 1,9, dolarnya yang menguat, berarti sebaliknya mata uang yang menjadi pasangannya itu melemah. Sama seperti Priyo, Rp14.000 ya per 1 US dollar menjadi Rp13.000 per 1 US dollar. Berarti mata uang rupiah kan menguat. Karena nominalnya dia turun dari 14.000 ke 13.000. Dan sebaliknya mata uang dolarnya dia melemah.
Begitu. Ya. Ini jangan bingung dulu, kita masih punya next slide yang agak sedikit juga membutuhkan energi ya. Nanti ini saya tanyakan waktu diskusi ya. Next. Nah ini. The spot market indirect quotes sekarang. Jadi indirect quotes-nya artinya dibalik. Jadi mata uang yang lebih kuat itu di depan ya. Dan mata uang yang lemah di sebelah belakang. Foreign currency prices of $1 di mana US dollar itu are in denominator, dibalik. Jadi dolar itu are in the denominator, dia sebagai penyebut. Ya. Jadi denominator adalah sebagai penyebut, nominator sebagai pembilang. Artinya US dollars is priced in term of foreign exchange. Jadi dia sebagai harga. Jadi mata uang lain itu dihargai dalam bentuk US dollars. Contohnya, tadi kan dibalik, sekarang dibalik ini. E-nya di depan, S-nya di belakang. Nah, artinya berarti 1 dibagi dengan 1,5, Mas Priyo. Coba Anda itu udah di kalkulator. Tadi kan dibalik 1,5 US dollar sama dengan 1 euro. 1 euro ya. Contohnya misalkan. Sekarang dibalik. Berarti kalau seandainya euronya di depan, berarti 1 dibagi dengan 1,5. Sama nggak hasilnya? 0,66 juga. Sama, betul. Ya. Nah, sehingga di sini bacanya berarti 0,6667 euro per 1 dolar. Berarti mata uang euro itu lebih kuat dibandingkan dengan mata uang dolar. Bandingnya 0,6 dibanding sama 1,0. Jadi mata uang dolar itu nilainya lebih besar daripada 0,6 ya. Sama juga dari yang tadi, pound sterling terhadap dolar 0,5. Berarti 0,5 pound sterling per 1 US dollars. Ya. Contohnya, currency changes. Suppose that today ya, euro terhadap dollars 0,6667. And in a month, euro terhadap dolar 0,6600 ya. Berarti kalau Anda perhatikan tanpa melihat hasil di bawah ya, tanpa melihat di bawahnya, Anda tutup saja, Anda bayangkan sekarang euro itu awalnya 0,667 lalu ke sekarang 0,6600. Berarti nominalnya euro itu semakin lama sebulan kemudian semakin turun. Ya kan? 0,667 menjadi 0,6600 semakin turun. Kalau turun berarti mata uang euro itu menguat, dolarnya melemah. Betul di situ jawabannya. Tanpa melihat jawaban. Berarti the US has depreciated in value. Alternatively, the euro has appreciated in value. Jadi apresiasi itu dari 15.000 ke 13.000. Itu apresiasi. Depresiasi 13.000 ke 15.000. Ya. Jadi kalau Anda besok sidang misalkan atau Anda sedang menjelaskan, Anda harus jelas kenaikan mata uang itu kenaikan dalam konteks apanya? Ya. Value-nya atau nominalnya. Ya. Nah, itu harus jelas supaya nanti Anda bisa mendefinisikan depresiasi atau apresiasi. Berikutnya. Ya, sterling terhadap dolar ada 0,5. Satu minggu kemudian, euro terhadap sterling terhadap dolar menjadi 0,3030. Berarti ini lebih tinggi nilai nominalnya pound sterling, ya, berarti pound sterling mengalami pelemahan, ya kan? Dan sebaliknya, dolar mengalami penguatan.
Sampai sini Mas Priyo bisa dipahami Mas Priyo kira-kira? Sederhana ini. Ada yang belum jelas, teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Mas Ardina mungkin ada pertanyaan? Semoga jelas ya. Ini. Oke, saya lanjut aja dulu. Next. Nah, sekarang kita masuk di yang namanya the spot market conventions. Ya. Jadi ada kesepakatan dalam penulisan atau dalam penyebutan spot markets, ya. Contohnya di sini ya ditunjukkan spot rate itu adalah sebagai S, ya, S. Jadi spot rate itu abreviasinya adalah singkatannya adalah S. For most currency use 4 decimal places in calculation. Jadi untuk semua mata uang yang paling common itu adalah 4 desimal. Yang 4 desimal, ya. Dengan pengecualian yaitu yen terhadap US dollar, ya. 109,050, tetapi kalau sebaliknya di sini dolar terhadap yen itu bisa more than 4. Mengapa? Karena nilainya terlalu kecil. Termasuk rupiah juga begitu. Kalau Anda dari dolar ke rupiah itu pasti 0,00000-nya banyak, ya. Karena terlalu lemahnya kita mata uangnya, ya. Yang berikutnya, if you're talking about the US, always quote spot rate as the dollar price of the foreign currency. Jadi contohnya adalah direct quotes spot rate as, ya, dolar terhadap euro, ya. Kemudian di sini dolar terhadap dolar, ya, ini dolar terhadap pound sterling, ya. Berikutnya, increase in the exchange rate, peningkatan nilai mata uang, maka US mengalami depresiasi. Artinya nilainya itu meningkat tadi dari 12.000 ke 13.000. Itu berarti dia depresiasi, ya. Dan sebaliknya, decrease in the exchange rate berarti dari 5.000 ke 2.000, ya, maka adalah apresiasi, ya. Nah, ini pemahaman kita. Yang berikutnya terakhir, ini nanti Anda bisa baca sendiri, ya. Nah, ini coba kita pahami lagi ini. Coba saya ingin mendengar suaranya Mas Sakib. Anda masih di sana, Mas Sakib? Masih, Pak. Masih berlangsung rapatnya? Masih juga, Pak. Masih juga. Oke, kalau masih juga saya nggak mau ganggu supaya mungkin Anda sedang fokus, ya. Oke, nggak apa-apa, Mas Sakib, Anda mengamati saja. Saya akan panggil Doni lagi. Doni. Hadir, Pak. Doni rapat juga, Doni. Doni ada rapat juga, nggak ada? Kosong, Pak. Oke, Doni, coba bisa Anda baca, Mas Doni, pelan-pelan, Mas Doni. Ini supaya kita semua bisa paham dalam teks ini, Mas Don. Ini coba, Mas. Ini soalnya, Mas Doni. Bisa dinarasikan, Mas Doni? Dibaca? Current exchange. Ya. Mas Doni. Santai, Mas. Nggak, Mas. Belajar, Mas. The current exchange. Ya. Dolar. Terhadap. Oke.
Sama dengan apa ya? Ya, equal atau sama dengan, enggak apa-apa. 1.5. In 1 month, it is spot euro over dollar equal 0.6. Oke. Sampai sini stop dulu Mas Don. Sampai stop dulu. Saya ingin tanya ke Mas Doni, yang saya kasih tanda ini direct quotes atau indirect quotes, Mas Doni? Direct quotes atau indirect quotes? A atau B, Mas? Direct atau indirect? Direct. Direct. Kenapa kok direct? Apa alasannya? Singkat, alasan singkatnya kenapa? Karena di awal, Pak. Hah? Kenapa, Mas? Alasannya karena di sini cara bacanya adalah 1,5 dolar sama dengan atau per 1 euro. Artinya satuan hitungnya itu, Mas, melampaui angka 1. Ya. Jadi 1,5 US dollars over 1 euro. Ya. Yang bawahnya, Mas Doni, yang ini. Ini direct atau indirect, Mas? Indirect, Pak. Indirect. Karena di sini euronya sebagai numerator. Dibalik ya. Oke Mas Doni, sekarang saya minta bantuan Anda. Bisa nggak Anda sekarang transformasi direct ini menjadi indirect, Mas? Berapa nilainya mata uang ini dalam indirect quotes, Mas Doni? Oke, kalkulator nggak, Mas? Bentar, Pak ya. Ya. Oke, HP kan langsung itu bisa. Berapa, Mas Doni? Berapa, Mas Don? Sepertinya saya masih kurang paham, Pak. Enggak, ini kan Mas Don. Ini kan kalau direct quotes itu kan berarti kan 1,5 US dollars ya, sama dengan 1 euro, atau 1 euro itu seharga 1,5 dolar. Sampai sini Anda paham? Sampai sini Anda paham? Cara bacanya, Mas. Cara bacanya. Ya. 1,5 dolar per 1 euro. Cara bacanya ini yang saya blok ini. Ya. 1,5 dolar per 1 euro. Itu namanya adalah direct quotes. Nah, kalau seandainya harus transformasi dalam indirect quotes, maka kan dibalik, ya. Euronya di depan, dolarnya di belakang. Nah, sehingga 1,5 ini berubah dengan cara Anda menghitungnya 1 dibagi 1,5, Mas Doni. Ya. Oh iya, paham, Pak. Hasilnya menjadi 0,6666. Ya, jadi kalau kita ubah ini ke dalam indirect quotes menjadi 0,6666. Nah, sebulan kemudian menjadi 0,6689. Berarti kalau seandainya ini diubah, ini Anda imajinasikan ya, makanya Anda tadi saya minta untuk lebih fokus, Anda imajinasikan ya sekarang
euronya di depan, kemudian dolarnya di belakang. Ya. Nah, sekarang Anda bandingkan nilai awal 0,6666, nilai terakhir 0,6689. Berarti Mas Doni kalau begitu, mata uang mana yang depresiasi, mata uang mana yang apresiasi, Mas Don? Oh, baik, Pak. Baru paham, Pak, saya, Pak. Untuk mata uang yang apresiasi itu dolar, terus untuk yang depresiasi euro. Yang depresiasi euro. Iya. Karena nilainya dari 0,666 ke 0,6689, betul ya? Iya, Pak, benar. Oke, sepakat. Berarti Anda sudah paham ini, ya. Soalnya ujian ini keluar Anda paham. Jadi 0,66666, 0,689 itu perspektifnya euro, karena euronya di depan. Sehingga nilai euro kan semakin tinggi. Semakin tinggi artinya euronya dia mengalami pelemahan, ya. Dan dolarnya mengalami penguatan. Sekarang di bawah, Mas, ada soal itu. Has the US dollars appreciated or depreciated, Mas Doni? Appreciated. Appreciated. By what percentage has the exchange rate changed? Berapa persen? Di bawah itu, Mas, rumusnya. Di bawah itu rumusnya. Jadi, berapa persen perubahan daripada mata uang di atas? Kalau perspektifnya adalah euro, ya, maka perubahannya adalah 0,6689, Mas Doni, dikurangi dengan 0,6666, hasilnya berapa pengurangan tadi, dibagi dengan 0,6666, dikali 100%, Mas Doni. Kalau perspektifnya adalah euro, ya, maka 0,6689 dikurangi dengan 0,6666, hasilnya berapa? Dibagi dengan 0,6666 dikali dengan 100%. Sama dengan 0,3450. Berarti kalau tadi Mas Doni mengatakan euronya mengalami depresiasi, maka depresiasinya itu sebesar 0,3450%. Tapi kalau perspektifnya adalah dolar, ya, berarti Mas Doni itu mentransformasi yang ini, Mas Doni. Ditransformasi. Dibalik. Jadi dibaliknya menjadi berapa? 0, jadi 1, ya. Jadi 1 dibagi 0,6689. Dibalik, Mas Doni. Jadi kalau ini mau dibalik, yang saya blok itu dalam bentuk dolarnya di depan, ya, maka menjadi 1,495. Nah, berarti sekarang dikurangi 1,495 dikurangi 1,550 dibagi 50 kali 100%. Berarti mata uang dolar tadi yang Doni katakan tadi menguat, ya, menguat tadi sebesar 0,33%. Ya. Sampai sini kira-kira banyak yang bingung? Mas Doni dan kawan-kawan ada pertanyaan? Kalau masih ada yang bingung, silakan Anda baca kembali. Ya, ini sudah ada contohnya di sini. Terakhir, ya, sudah jam 9, nggak terasa. Cross exchange rate sekarang. Jadi cross, ya, dia mengalami sebuah intermediasi pertukaran. Jadi misalkan saya perlu uang Singapura, tapi saya kemudian nggak langsung nukar rupiah ke Singapura dolar maksudnya, tapi saya lewat ringgit dulu. Jadi rupiah ke ringgit dulu, baru ringgit ke Singapura. Itu namanya cross exchange rate.
Jadi melakukan intermediasi pertukaran. Mediasi pertukaran, tidak langsung direct ke mata uang yang dituju, tapi dia melalui sebuah proses ke mata uang lainnya. Ya. Ini contohnya seperti ini, ya. Jadi rumusnya seperti ini. Jadi misalkan diketahui di sini, ini ya. Nah ini diketahui mata uang dolar terhadap euro 1,5, spot, dan dolar terhadap pound sterling 2. Jadi berapakah kira-kira euro ke pound sterling, ya? Maka rumusnya adalah di sini euro ke pound sterling berarti euro ke dolar dulu dikalikan dengan dolar ke pound sterling. Kalau dikalikan ini kan ketemu sama, ini kan bisa dicoret ini, dua ini, ya, dalam matematika sederhana. Berarti ini dibalik 1/1,5, karena euro per dolar, dikali dengan dolar per euro, yaitu 2 ini, ketemu berarti hasilnya 1,3. Berarti kalau seandainya Anda prosesnya masih melalui mediasi tadi, itu 2 kali kerja, ya. Jadi sebelum ketemu ini, sebelum ketemu dolar per pound sterling, Anda lewat euro per Singapura dan lewat dolar per pound sterling. Dan hasilnya 1,33, ya. Ini rumusnya, ya, cross exchange rate. Anda bisa baca. Biasanya orang yang melakukan ini itu biasanya mencari yang namanya arbitrage, mencari keuntungan dari perbedaan mata uang tadi, ya. Nah, ini contohnya lagi, example lainnya. Saya bacakan contohnya bank 1, ya, bank 1 itu, ya, jadi bank 1 itu punya spot rate dolar terhadap yen 0,0084. Bank 2 spot rate dolar Singapura, ya, terhadap dolar Singapura terhadap euro 1,050, dan bank 3 spot rate euro terhadap yen 0,081, ya. The implied cross rate between bank 1 and bank 2 is, the implied cross rate artinya dia ada pertukaran crossing tadi, yaitu euro terhadap yen 0,0080, ya. Ada penyesuaian pertukaran maksudnya antara bank 1 dan bank 2 itu 0,0080. Ketika Anda punya yen 1,250, what should you do? Ya. Apakah Anda mau langsung menukar ke mata uang euro, atau Anda lewat mata uang yang lain-lain dulu? Begitu. Contohnya seperti ini. First, go to the bank 3. Ya. Convert 1,250 ke euro dulu, ya, ke euro dulu, sehingga Anda mendapatkan 10.125. 1,250 dibagi 0,081, ya. Yang kedua, go to bank 2, convert 10.125 ke dalam mata uang dolar Singapura, ya, sehingga Anda mendapatkan 10.631,25, ya. Dikalikan artinya ini 10.125 dikalikan dengan 1,050 dapat 10.631. Terakhir Anda go to the bank 1, convert 10.631 tadi ke dalam yen lagi, kembali ke yen, ya, di mana ini Anda mendapatkan 1,265 dengan menggunakan tukaran ini. 1 dibagi 0,0084 tadi. Ini yang atas ini. Ya. Jadi Anda the initial yen yang Anda punya 1250 menjadi sekarang 1265, sehingga you earn a risk free profit sebesar 15.625.
atau sekitar 1,25%. Jadi cross exchange rate ini memberikan yang namanya arbitrage, keuntungan daripada perbedaan harga tadi. Forward rate ini artinya Anda mau membayar sesuatu, tapi diberikannya itu menggunakan rate yang berbeda dengan harga sekarang. Misalkan Mas Priyo, tantangan kontrak perdagangan, saat ini dolarnya harganya 10.000 terhadap rupiah. Tapi Anda pakai forward market, artinya Anda itu membayarnya itu 2 bulan kemudian. Nah, 2 bulan kemudian tadi tentunya menggunakan nilai mata uang dolar yang sudah berubah. Bukan lagi yang ketika tanda tangan, tapi ketika Anda melakukan pembayaran tadi, itu namanya forward rate. Nah, forward rate itu kalau Anda lihat di kontraknya itu, apakah menggunakan harga yang spot ketika Anda tanda tangan kontrak itu, apa menggunakan harga yang lebih rendah, apa menggunakan harga yang lebih tinggi daripada harga ketika pada saat Anda kontrak. Nah, itu kembali kepada kesepakatan di antara pihak. Ya. Oke, saya kira itu teman-teman sekalian, nanti Anda bisa baca sendiri di sini. Ada pertanyaan mungkin, silakan. Ada pertanyaan? Cukup kira-kira? Cukup ya? Sudah jam 9 ini, lelah sekali saya kira udah. Doni, ada pertanyaan Doni? Ya, Pak. Oke, Sudah ya. cukup, Pak. Kalau sudah cukup, Anda silakan langsung membuka My Class saya, lalu masuk ke discussion forum. Yang saya di sana memberikan sebuah message, ada pesan di sana. Silakan Anda kerjakan di situ, ya. Tidak hanya sekedar jawab iya atau tidak, tapi dielaborasi. Itu ada nilai 5%. Waktu pengumpulannya bisa sampai seminggu lebih. Nanti saya berikan waktunya, ya. Tapi insya Allah seminggu lebih, nggak masalah. Baik, itu saja saya kira Mas Doni dan kawan sekalian. Semoga Anda mendapatkan faedah sedikit dari diskusi kita pada hari ini, ya. Memang agak berat ini hari ini karena agak hitung-hitungan, tapi semoga tidak mengurangi atensi Anda untuk lebih mempelajari lagi tentang keuangan internasional. Baik, saya akhiri forum diskusi kita yang kedua dengan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jumpa lagi. Ya, jumpa lagi minggu depan insya Allah di saat yang berbeda dan sama. Materinya saya akan sampaikan kemudian di My Class. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dimas. Terima kasih Ya, Pak. sama-sama. Ya, silakan. Selamat istirahat.